Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita terhadap buku hadis Arba'in Abu Unaisah, 40 hadis pilihan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Kita sudah baca 30 hadis pertama, semuanya tentang metode dalam beragama yang menjadi panduan kita bagaimana kita menjalankan agama kita. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis 31 yang ini saya kira salah satu hadis yang secara eksplisit berbicara tentang manhaj. Kalau hadis-hadis sebelumnya mungkin kita perlu untuk berupaya beristifadah terlebih dahulu, dalam artian kita perlu bimbingan untuk mengambil pelajarannya di mana sebenarnya yang menjadi pelajaran kita dalam kita menjadikan panduan dalam kita beragama. Namun dalam hadis ini secara eksplisit, secara jelas Nabi SAW menyebutkan salah satu prinsip utama kita dalam kita beragama, atau dengan istilah yang sering kita sebutkan sudah, masalah manhaj. Dan sedikit cerita pribadi terlebih dahulu sebelum kita membaca hadisnya. Hadis ini adalah salah satu ketika pertama kali saya mendengar hadis ini, bagi saya pribadi ini menjadi momentum perubahan bagi saya. Waktu itu saya masih sekitar kelas 2 SMA. Lalu ada seorang teman yang membawakan hadis ini. Secara makna, tidak secara riwayat utuh seperti ini. Nanti kita baca, intinya hadis ini kan berbicara tentang 73 golongan, 73 firqah dalam agama Islam. Maka saya yang masih lugu ketika itu, masih SMA, ya berpikir, wow, kalau sebanyak itu firqahnya dalam agama Islam dan disebutkan 72 golongan di neraka, saya masuk yang mana? Saya masuk yang satu atau masuk yang 72 ini? Makanya semenjak itu saya banyak berpikir, siapa itu yang satu orang, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke sana. Kemudian itu menjadi salah satu momentum perubahan dalam kehidupan pribadi saya. Maka ini juga mudah-mudahan bisa menjadi sebuah hadis yang bisa menjadi panduan kita semua di sini dalam kita menjalankan kehidupan beragama kita dalam kesehariannya. Kita baca saja langsung hadis nomor 31, hadis yang diberi judul oleh penulis yaitu Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala wa ra'ahu, firqah an-najiyah. Apa itu firqah an-najiyah? Secara bahasa terlebih dahulu, firqah maknanya adalah kelompok. An-najiyah maksudnya adalah selamat. Maksudnya kelompok yang selamat. Kita baca seperti apa maksudnya. Hadis nomor 31, an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Sungguh umatku akan melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Maksudnya akan mengikuti, umat Islam akan mengikuti perbuatannya Bani Israel. Maka sebelum kita lanjutkan, pertanyaannya yang pertama, siapa itu Israel? Bani Israel itu keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Nabi Yaqub. Baik. Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yaqub.
Pertanyaan yang kedua, siapa yang disebut dengan Bani Israel itu? Siapa yang dimaksud dengan Bani Israel? Hah? Ya, kaumnya Bani Yakub. Kalau sekarang kita mengistilahkan mereka dengan siapa? Yahudi? Nasara? Jawabannya adalah kedua-duanya. Yahudi dan Nasrani itu mereka berdua termasuk dalam Bani Israel. Makanya Isa dalam sebuah ayat Allah sebutkan ya Isa diutus kepada Bani Israel. Sehingga orang-orang Nasrani itu juga termasuk dalam Bani Israel. Baik. Kata Nabi SAW, hazwan na'li bin na'li. Terjemahnya di sana diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Hakim, selangkah demi selangkah, yang menunjukkan bagaimana selangkah demi selangkah itu secara konsisten, pelan-pelan, tidak langsung strike forward seperti itu, tidak langsung 180 derajat berubah mengikuti mereka, tidak, tapi ada tahapannya secara konsisten, secara ajak, sedikit demi sedikit mengikuti mereka. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, bahkan sampai ada di antara mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel itu, yang mereka secara terang-terangan menyetubuhi ibunya, berzina dengan ibunya sendiri. Ini pada asalnya perbuatan Bani Israel. Lalu kata Nabi SAW, lakana fi ummati man yasna'u dzalika, maka pasti akan ada dari umatku yang melakukan itu juga. Sehingga kalau ada orang berbuat zina dengan ibunya, dia punya dua dosa. Dosa pertama dosa berzina, dosa kedua dia mengikuti perbuatan orang-orang Bani Israel. Lalu kata Nabi SAW, wa inna Bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan. Dan sungguh Bani Israel itu berpecah belah menjadi 72 firqah, 72 kelompok. Makanya Nabi di sini hanya menyebut Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok. Sehingga pertanyaannya, siapa yang dimaksud oleh Bani Israel di sini? Yang dimaksud dengan Bani Israel oleh Nabi di sini siapa? Yang terpecah menjadi 72 kelompok siapa? Disebutkan dalam hadis lainnya. Siapa? Dalam hadis lainnya Nabi menyebutkan Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72. Dalam hadis lainnya disebutkan Yahudi dan Nasrani, bukan Bani Israel. Tapi dalam hadis ini disebutkan Bani Israel terpecah menjadi 72 firqah, 72 kelompok. Artinya Bani Israel yang dimaksud di sini adalah Nasrani. Lalu kata Nabi SAW, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً. Dan umatku terpecah belah menjadi 73 firqah, 73 millah, 73 kelompok maksudnya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW, konteks awalnya kan mengikuti orang-orang Nasrani ya, mengikuti orang-orang Bani Israel. Lalu Nabi SAW juga menyebutkan umatku juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini termasuk perbuatan mengikuti mereka. Karena di antara karakter orang-orang Bani Israel, mereka itu senang berpecah belah. Makanya Allah peringatkan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا وَكَانُوا شِيَعًا. Allah peringatkan, jangan kalian itu menjadi seperti orang-orang kafir yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Allah melarang, namun juga ini memang sudah sunnatullah. Tetap umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar. Semuanya 73 kelompok tadi di neraka.
illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok saja. Jadi tidak usah baper ya. Sebagian orang mereka baper ketika kita menyatakan 72 kelompok di neraka, hanya satu yang di surga. Sekelompok orang kemudian, wah ini kapling surga, yang lain di neraka-nerakakan. Surga hanya untuk kelompoknya sendiri. Nabi SAW menyebutkan demikian. 72 kelompok itu di neraka, satu kelompok di surga. Meskipun nanti ada tafsirannya, maksudnya 72 di neraka itu seperti apa. Ya nanti kita jelaskan maksudnya seperti apa. Lalu kata para sahabat, mereka bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok yang masuk surga itu? Lalu kata Nabi SAW, yang ini menjadi pelajaran utamanya, yang menjadi landasan kita dalam kita beragama. Kata Nabi SAW, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Satu kelompok itu adalah, ya ini yang pada hari ini aku berada di atasnya, di jalan itu bersama para sahabatku. Ya, kalau kurang memahamkan saya terjemahkan dengan lafaz yang lain. Satu kelompok itu adalah kelompok yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kelompok yang berjalan sebagaimana aku dan para sahabatku berada di atas jalannya. Maka ini dia satu kelompok yang selamat itu. Maka dari sinilah muncul istilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Maksudnya selamat apa? Diselamatkan dari api neraka. Mereka langsung masuk ke dalam surga. Itu hanya ada satu kelompok di antara 73 kelompok di dalam Islam. Dan perlu kita ketahui juga, tadi sudah kita sebutkan 71 untuk Yahudi, 72 untuk Nasrani. Dalam hadis lainnya Nabi secara tegas juga mengatakan dari 71 Yahudi itu hanya satu kelompok yang masuk Islam, yang masuk surga, ya di zamannya. Lalu 72 dari Nasrani itu hanya satu kelompok dari mereka yang masuk ke dalam surga. Lalu dari 73 kelompok umat Islam hanya satu kelompok yang masuk surga secara langsung. Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran lainnya. Dari zaman ke zaman, sejak zaman Yahudi, Nasrani sampai umat Islam, yang namanya kebenaran itu selalu dibawa oleh minoritas. Ya, selalu dibawa oleh minoritas. Lihat, dari 71, 72, 73 hanya satu yang benar. Sehingga kebenaran itu dibawa oleh minoritas. Bukan standar benar atau tidaknya sesuatu itu banyaknya orang yang memegangnya, tidak. Maka ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini dia tadi yang saya sebutkan sebagai salah satu hadis yang secara eksplisit memberikan panduan kepada kita tentang metode kita dalam kita beragama, yaitu hendaknya kita dalam beragama berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mengikuti Nabi SAW insyaallah sudah jelas, sudah kita banyak baca hadisnya sebelumnya, bagaimana kita harus mutaba'ah kepada Nabi SAW, dan juga insyaallah ini tidak sulit untuk dipahami dan diterima oleh orang-orang. Ikuti Nabi, maka semua orang akan sepakat insyaallah. Yang sulit bagi kita untuk memenangkan, untuk meyakinkannya dan mengajarkannya adalah ikutilah jalannya para sahabat. Ini yang bagi kita lebih menantang untuk mengajarkan kepada umat Islam. Makanya penting, sudah beberapa kali sudah kita bahas dalam majelis ini, inilah pentingnya ta'rifus sahabah. Pentingnya kita untuk mendefinisikan dan mengetahui batas sahabat itu siapa. Ya, sudah kita sebutkan definisi sahabat dalam banyak kesempatan dan kita berikan contoh-contohnya, sudah tidak kita ulangi lagi. Ya, sehingga ini pentingnya kenapa kita perlu tahu sahabat, karena memang mereka adalah sebagian ulama menyatakan sebagai rukun yang ketiga dalam sumber Islam, sumber hukum Islam. Ya.
rukun yang ketiga dalam sumber hukum Islam. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Rukun yang pertama adalah Al-Quran, rukun yang kedua adalah As-Sunnah, rukun yang ketiga adalah para sahabat. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki metode sendiri dalam mereka menjalankan agama. Maka metode para sahabat inilah yang disebut dengan manhaj. Metode seseorang dalam beragama itulah yang disebut sebagai manhaj. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami Al-Hadis, maka itulah dia diantaranya contoh nyata terkait manhaj itu. Sehingga kita ketika kita menafsirkan Al-Quran, ketika kita menafsirkan hadis, kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Sudah kita sebutkan contohnya, ya, contoh manhaj yang jelas-jelas keliru misalnya adalah Ahmadiyah. Ya, sudah kita sebutkan di mana orang-orang Ahmadiyah tidak menolak Al-Quran. Mereka menerima Al-Quran, lalu apa tafsir mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin. Nabi adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, tapi mereka mengklaim ada nabi lainnya, yaitu Ahmad. Ya, makanya disebut sebagai Ahmad. Bagaimana mereka memahami ayat ini? Apakah mereka menolak ayat ini? Nabi adalah penutup para nabi, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Mereka tidak menolaknya, tapi mereka menafsirkan dengan tafsiran mereka sendiri. Mereka katakan makna khatam di sana bukan penutup, tapi adalah cincin, perhiasan para nabi. Muhammad itu adalah perhiasan para nabi, bukan penutup para nabi. Maka cara membantahnya adalah, mana para sahabat yang menafsirkan ayat itu seperti itu? Tidak ada. Ya, kita harus menafsirkan ayat Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perbuatan para sahabat itu merupakan sumber hukum Islam. Dan perlu kita ketahui juga, para sahabat itu maksum. Apa definisi maksum? Tidak mungkin berbuat salah. Saya ulangi, para sahabat tidak mungkin berbuat salah, tapi secara kolektif. Ya, para sahabat secara keseluruhan tidak mungkin mereka berbuat salah, berpendapat tertentu, beramal dengan amal tertentu, lalu tidak ada yang mengingkari sahabat lainnya. Ini tidak mungkin. Ya. Adapun pada tataran personal, jelas masing-masing sahabat itu memiliki kesalahan. Ya, semua orang itu semua anak keturunan Adam pasti memiliki kesalahan. Ya. Yang maksum itu adalah sahabat secara keseluruhan. Maksudnya, tidak mungkin sahabat itu bersepakat melakukan sebuah kekeliruan, tidak mungkin. Sehingga kalau kita mendapati ada seorang sahabat berpendapat demikian, berfatwa demikian, Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu misalnya, ya. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Lalu sahabat berfatwa dengan sebuah fatwa, kita cek, ada tidak sahabat lain yang mengingkari fatwa ini, yang tidak setuju dengan fatwa ini? Kalau tidak ada, artinya ini sumber hukum, langsung bisa kita pakai. Seperti itu. Ya, saya ulangi, kalau ada sahabat yang berfatwa dengan hukum tertentu, ini belum dijelaskan oleh Al-Quran, belum dijelaskan oleh hadis. Ya, banyak perkara dalam hal ini, misalnya dalam perkara waris. Ya, tidak ada ketetapan dalam Al-Quran, dalam hadis. Di zaman Abu Bakar baru muncul, kemudian Abu Bakar menetapkan demikian dan demikian. Maka ini di antara ketetapan Abu Bakar, dan kita tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mengingkarinya, maka ini menjadi sumber hukum. Ya, dan tidak mungkin keliru. Para sahabat mereka tidak mungkin keliru. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali lagi ke judul tadi. Judulnya
diberikan oleh penulis, yaitu firqatun najiyah. Barangkali Anda ada yang bertanya-tanya, lalu ini nama yang sama atau tidak dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu ada lagi namanya At-Taifah Al-Mansurah, lalu ada lagi namanya Ahlul Asar, ada lagi namanya Ahlul Hadis. Maka ini sesuatu yang sama ataukah tidak? Maka perlu kita ketahui, nama yang paling ma'ruf memang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki banyak nama. Minimal yang saya catat ada 10 nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada hakikatnya esensinya sama, merujuk kepada satu kelompok yang langsung masuk ke dalam surga ini. Ya, satu kelompok yang berjalan di atas kebenaran dari 73 kelompok itu. Minimalnya ada 10 nama. Saya akan bacakan secara ringkas. Yang pertama, nama yang paling terkenal yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebutkan dengan nama seperti itu? Yang pertama, ada dua alasan. Yang pertama, karena keteguhan mereka berpegang teguh dengan sunnah, makanya disebut sebagai Ahlu As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut sebagai al Jamaah di sana? Karena mereka berjamaah, yaitu mereka berkumpul di atas kebenaran, yaitu di atas as-sunnah. Itulah disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua yang juga terkenal, yaitu hanya disebut dengan Al-Jamaah saja tanpa Ahlus Sunnah, yaitu nama Al-Jamaah. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang riwayat lainnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Darimi dan lain-lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan di neraka, hanya satu di dalam surga, yaitu Al-Jamaah. Secara jelas disebutkan oleh Nabi SAW, nama satu kelompok itu adalah Al-Jamaah. Nama yang ketiga juga sering disebutkan oleh para ulama, nama lain dari Ahlus Sunnah, yaitu Jama'atul Muslimin. Jama'atul Muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah engkau berpegang teguh kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Makanya kemudian berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyebutkan nama lain dari Ahlus Sunnah, yaitu Jama'atul Muslimin. Semacam disebutkan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Al-Jamaah ialah Jama'atul Muslimin. Sehingga ini nama yang ketiga. Nama yang keempat yaitu Al-Firqatun Najiyah yang sudah kita baca tadi, ya, berdasarkan hadis nomor 31 tadi. Lalu nama lainnya yaitu nomor 5, At-Taifah Al-Mansurah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang selalu dalam kebenaran, menegakkan perintah Allah. Ya, dalam hadis lain ada tambahan lafaz, tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang melecehkan mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah, mereka tetap
berada di atas kondisi yang demikian, berada di atas kebenaran. Maka di sini Nabi menggunakan istilah ta'ifah, yaitu sekelompok orang yang ditolong oleh Allah. Arti ta'ifah al-mansurah adalah sekelompok orang yang ditolong oleh Allah. Kemudian nomor 6 juga disebut mereka dengan istilah ahlul hadis. Ahlu sunnah juga disebut dengan istilah ahlul hadis. Yang menyebut ahlul hadis di sini adalah Imam Ahmad, ya. Ya, makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang siapa itu ahlus sunnah, kata Imam Ahmad, fa illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau ahlus sunnah itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa itu. Ya, maka Imam Ahmad menggunakan istilah ahlul hadis. Kemudian nama lain dari ahlus sunnah adalah al-ghuraba. Apa artinya al-ghuraba? Orang-orang yang terasingkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba." Disebutkan secara langsung oleh Nabi nama al-ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing dan akan kembali asing lagi, maka beruntunglah orang-orang al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasingkan. Maka nama lain dari ahlu sunnah adalah al-ghuraba. Lalu nomor 9, ahlu sunnah juga disebut sebagai ahlul asar. Lalu nomor 10, ahlu sunnah juga disebut sebagai al-asariyah. Lalu nomor 11, ahlu sunnah juga disebut sebagai salafi. Bentuk jamaknya adalah salafiyun, atau juga disebut sebagai salafiyah, yaitu orang-orang yang metode beragamanya mengikuti para salaf, yaitu para pendahulu, para sahabat. Maka minimal ada berapa tadi? 11. Ya, yang terakhir tadi salafi atau salafiyun atau salafiyah. Minimal ada 11 nama dari ahlu sunnah wal jamaah yang maknanya saling melengkapi dalam berbagai hadis. Namun intinya ini merujuk kepada satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga secara langsung. Maka kemudian kita akan membahas tentang 72 atau 73 kelompok ini. Ada beberapa poin terkait 73 kelompok ini. Yang pertama, apa makna 72 kelompok ini mereka di neraka? Maka pendapat yang lebih kuat, ada beberapa pendapat di sini, ada beberapa penjelasan, ya, semacam sebagian ulama mengatakan maksudnya 72 kelompok itu di neraka itu diancam dengan neraka, bukan vonis tapi diancam. Perbuatan mereka itu terancam dengan neraka. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah 72 kelompok itu mereka di neraka sesaat. Ya. Allah siksa mereka terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan kadar kesesatan mereka, sesuai dengan kadar penyimpangan mereka. Lalu akhirnya Allah tetap akan memasukkan mereka ke dalam surga. Kenapa kita katakan mereka pada akhirnya tetap masuk ke dalam surga? Karena coba diperhatikan lagi, kata Nabi SAW tadi, وَتَفْتَرِقُ ummati, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sehingga Nabi SAW masih mengklaim mereka sebagai umat beliau. Artinya ini masih orang Islam. Ya, penyimpangan mereka tidak sampai kekufuran, tidak sampai membatalkan Islam mereka. Maka 73 atau 72 ini masih umat Nabi. Makanya yang namanya umat Nabi itu pasti masuk ke dalam surga, meskipun tidak langsung, harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Dan satu kelompok ini, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah,
ahlul asar atau ahlul sunnah wal jamaah tadi, inilah yang langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lalu kalau ada Anda yang bertanya, siapa itu 72 golongan? Atau pertanyaannya, ada atau tidak para ulama yang mereka membuat list ini 72 daftar 72 kelompok yang sesat itu ini. Maka perlu kita ketahui para ulama mereka terbagi menjadi dua pemahaman dalam masalah memahami 72 golongan ini. Kelompok yang pertama, kelompok sebagian ulama yang mereka mentakyin, menyebutkan secara jelas ini daftar 72 kelompok itu, dirinci satu persatu oleh mereka. Perlu kita ketahui ada sebagian ulama yang menggunakan metode seperti ini. Semacam adalah Yusuf bin Asbaq dan juga Abdullah ibnul Mubarak. Mereka menyebutkan bahwasanya 72 kelompok ini adalah turunan dari 4 kelompok utama yang merupakan 4 kelompok kesesatan. Ada 4 kelompok sesat utama menurut Abdullah ibn Mubarak dan juga Yusuf bin Asbaq. Apa itu 4 kelompok yang sesat utama? Yaitu yang pertama adalah Rafidhah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Ada juga yang parah, itu Jahmiyah. Tapi mereka tidak memasukkan ini dalam 4 kelompok sesat karena kata mereka Jahmiyah itu sudah terlalu jauh offside-nya, sudah tidak kelompok dalam Islam lagi, tapi sudah kafir. Ini Jahmiyah menurut mereka. Sehingga ada 4 gembong kesesatan. Saya ulangi, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Lalu kata mereka, dari 4 inilah kemudian ada 18 kelompok. Turunannya masing-masing ada 18 kelompok. Kalau dikalikan 4 berarti 72. Maka sebagian ulama mereka menentukan ini 72 kelompok sesat itu. Ya, kalau saya tidak salah juga sebagian ustadz di tempat kita ada yang mengikuti metode ini. Mereka membuat list, ya, ini yang termasuk kelompok sesat di antara 72 itu. Namun perlu kita ketahui juga ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh kita mentakyin, menjudge ini dia kelompok sesat di antara 72 itu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh seperti itu. Ini adalah pendapatnya Asy-Syatibi dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah, meskipun Ibnu Taimiyah terkenal seorang ulama yang rajin membantah kelompok-kelompok sesat, tapi dia tidak mau secara ta'yin ini loh kelompok sesat yang termasuk dalam 72 itu. Ibnu Taimiyah tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kata Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa penentuan firqah-firqah secara spesifik di ta'yin itu adalah hal yang terlarang. Ya, sehingga ada dua metode ulama. Ya, sebagian ulama tidak mau menentukan siapa 72 kelompok itu, sebagian ulama lagi mereka mau menentukannya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini dan juga hadis-hadis yang semisal itu menunjukkan tercelanya perpecahan. Ya.
tercelanya perpecahan. Lihat kita baca lagi rentetannya dari awal. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti Bani Israel. Konteksnya dalam konteks celaan, tasyabuh dengan mereka. Di antara yang diikuti adalah masalah perpecahan. Artinya tercela perpecahan itu. Sehingga tidak benar hadis, sebagian orang mengklaim ini sebagai hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di kalangan umatku adalah di antara bentuk rahman, bentuk kasih sayang Allah. Maka ini hadis yang masyhur. Ya, saya tidak tahu zaman sekarang, zaman-zaman saya kuliah dulu banyak ikhwan-ikhwan kita, ya, ikhwan-ikhwan kita yang membawakan hadis ini. Ya, perlu kita ketahui hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan itu maknanya juga tidak benar. Bagaimana mungkin perpecahan adalah rahmat kasih sayang dari Allah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk jangan sampai berpecah belah. Ya. Dan yang dimaksud dengan perpecahan dalam hadis ini yang tercela itu adalah perpecahan dalam hal akidah dan dalam hal manhaj. Ya. Ada perpecahan, yaitu perbedaan pendapat, maksudnya istilahnya ikhtilaf, yang itu masih ditolerir dalam agama kita. Itulah dia perpecahan dalam hal furu', yaitu dalam bab fikih. Ya. Dalam bab fikih Islam sangat luas sekali, sangat banyak sekali pendapat di sana. Maka ini masih diperbenarkan, masih ditolerir dalam agama kita. Ya, karena tidak mungkin yang namanya manusia mereka bisa selalu bersepakat dalam satu kalimat, tidak mungkin. Pasti ada perselisihan di antara umat Islam. Namun perlu kita lihat ini perselisihannya dalam hal apa? Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini juga merupakan dalil tentang tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW, tentang benarnya apa yang telah beliau sabdakan. Yang pertama adalah tentang bagaimana umat Islam mengikuti perbuatan orang-orang Bani Israel, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Benar yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kita sudah mungkin, ya Allah, apakah sudah berada di puncaknya? Ya. Tidak ada lagi yang bisa diikuti karena semuanya sudah diikuti, seperti itu. Ya. Tapi intinya sudah sejak zaman Nabi SAW secara bertahap umat Islam itu mengikuti perbuatannya Bani Israel, dan kita bisa saksikan sendiri di zaman kita sekarang. Ya, bagaimana umat Islam mengikuti banyak kebiasaan mereka. Kemudian juga yang menunjukkan benarnya kenabian Nabi SAW, di antara tanda kenabian adalah benarnya tentang perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Ya, meskipun misalnya kita mengatakan tidak boleh kita mentakyin 72 kelompok itu siapa saja, namun secara nyata dia memang terjadi. Ya, perpecahan itu betul bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada kelompoknya sendiri-sendiri, masing-masing dari kaum muslimin, yang masing-masing mereka itu menyeru bahwasanya kelompok mereka lah yang benar, kelompok mereka lah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir kita baca takhrijnya di halaman 82, kata Syekh Abdul Hakim, hadis ini sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 261, dan ini adalah lafadznya Imam At-Tirmizi. Dia juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, tambahan dalam kurung siku dari riwayat Al-Hakim, serta rawi lain dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, yaitu seorang yang berasal dari Afrika, dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti lafaz di atas. Sanad hadis ini pada asalnya adalah dhaif, sanad yang kita baca tadi. Dia hadis lemah karena Abdurrahman bin Ziyad bin An'um adalah salah seorang rawi yang lemah hafalannya. Rawi tersebut telah dilemahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, serta imam ahli hadis yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam taqribnya, dia seorang rawi yang dhaif dari sisi hafalannya. Az-Zahabi juga berkata pada Mizan, mereka telah melemahkannya. Namun ini dia kesimpulannya, meskipun demikian hadis ini sahih atau sekurang-kurangnya
adalah hasan li ghairihi dikarenakan beberapa syawahid, terdapat beberapa penguat dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, Abu Hurairah serta yang lain sehingga mengangkatnya kepada derajat di atas. Kalau tidak sahih ya hasan li ghairihi. Ya, kita hanya berbicara tentang hadis ini ya. Banyak hadis-hadis yang lainnya yang sahih, yang senada dengan hadis ini. Ya, kenapa hadis ini didhaifkan? Tadi karena adanya Abdurrahman bin Ziyad bin An'um yang ikut meriwayatkan hadis ini. Tapi tidak kemudian karena ada dia kita menolak hadis ini, langsung tidak, karena terdapat hadis-hadis sahih lainnya yang menguatkan makna dari hadis ini. Sehingga kalau Ustaz Abdul Hakim secara kesimpulan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi. Sudah kita bahas hadis sahih li ghairihi, dia secara zatnya dia tidak sahih, namun karena terdapat penguat-penguat yang lainnya dia naik kelas menjadi sahih. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di kertas. InsyaAllah setelah azan kita akan jawab InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.